Halo semuanya, di video ini Mimin mau bahas cerita Shaoyan episode 208, lanjutan episode 207 sebelumnya. 4 peserta akhirnya berkumpul, sorakan yang lebih besar langsung meledak. Karena banyak orang datang hari ini hanya untuk melihat pemuda legendaris itu. Shaoyan tersenyum, kemudian menangkupkan tangan ke arah Han Huzi. Penatua Han Huzi, aku sudah lama mendengar bahwa kau mencuri warisan Menara Pil. Dan kebetulan Menara Pil sekarang adalah bagian dari aliansi Sky Mansion. Karena itu, aku mewakili Menara Pil untuk menantangmu. Saya harap penatua bisa memberikan banyak pelajaran. Begitu kata-kata itu keluar, banyak orang langsung berkeringat dingin. Kata-kata itu terdengar sopan, tetapi sebenarnya sangat tajam. Semua orang tahu, Shaoyan sedang menampar wajah Han Huzi di depan umum. Dan memang benar, Han Huzi menyipitkan matanya, namun ia tetap tersenyum. Yao Chan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menantangku. Lalu kau, Shaoyan mengusap dagunya, seolah sedang berpikir serius. Kemudian ia menjawab dengan santai, guruku bilang, aku sudah cukup untuk menghadapimu. Seketika beberapa orang hampir tersedak, bahkan Pak Tua Shenong tertawa kecil. Pemuda ini benar-benar tidak memberi muka sedikit pun. Senyum Han Huzi perlahan berubah dingin. Namun ia tidak lagi berbicara, karena kata-kata sudah tidak berguna. Yang dibutuhkan sekarang hanyalah kemampuan. Dengan kibasan lengan bajunya, bom, api hitam pekat langsung meledak ke langit. Nyala api itu bergulung seperti lautan kegelapan, kemudian berubah menjadi kuali raksasa berukuran ribuan kaki. Aura melahap yang mengerikan menyelimuti seluruh arena. Bahkan energi langit dan bumi tampak tersedut ke dalamnya. Nihility Devouring Flame. Suara terkejut langsung terdengar. Shaoyan, Tetua Wan Hu, dan Pak Tua Shenong. Ketiganya langsung mengenalinya. Han Huzi tersenyum bangga. Tatapannya menyapu ketiga orang itu. Keluarkan api surgawi kalian. Nihility Devouring Flame milikku sedang lapar. Kesombongan itu membuat banyak orang menarik napas dingin. Namun Shaoyan hanya tertawa pelan. Itu hanya api benih, tidak perlu terlalu sombong. Senyum Han Huzi sedikit menegang. Ia tidak menyangka Shaoyan bisa langsung mengenalinya. Namun ia segera kembali tenang, karena yang dimiliki olehnya bukanlah api benih biasa, melainkan Earth Seed Flame, bentuk khusus yang jauh lebih kuat. Sayangnya, ia tidak tahu satu hal. Di hadapan api teratai setan pemurni milik Shaoyan yang telah berevolusi berkali-kali, bahkan Nihility Devouring Flame asli pun belum tentu bisa membuat Shaoyan takut. Tetua Wan Hu mendengus. Api hitam kehijauan tiba-tiba berputar di sekeliling tubuhnya. Angin menderu, ruang bergetar. 9 api angin tenang. Shaoyan langsung mengenalinya. Salah satu api surgawi terkuat milik klan Yao. Namun kejutan belum berakhir. Pak Tua Shenong tertawa keras. Tongkat obat di tangannya mengetuk ruang kosong. Api hijau cair perlahan muncul. Kabut kehidupan memenuhi langit. Bunga-bunga, rumput obat, tanaman spiritual, tumbuh dari dalam api itu. Kekuatan hidup yang luar biasa menyebar ke seluruh arena. Mata Shaoyan langsung membesar. Api roh kehidupan, api surgawi peringkat kelima, salah satu api surgawi paling misterius di dunia. Untuk sesaat, bahkan Han Huzi tidak bisa menyembunyikan keserakahan di matanya. Karena api itu bukan sekadar api surgawi, melainkan harta yang mampu memperpanjang umur seseorang. Dan saat 3 api surgawi legendaris telah muncul, semua orang perlahan mengalihkan pandangan kepada satu orang terakhir, Shaoyan, karena mereka tahu, api yang akan ia keluarkan, mungkin adalah yang paling menakutkan di antara semuanya. Di atas arena raksasa yang melayang di langit, 4 api surgawi terus membakar dengan kekuatan yang mengguncang jiwa. Gelombang panas bercampur energi spiritual memenuhi seluruh gunung obat, membuat udara bergetar tanpa henti. Tatapan seluruh ahli yang hadir saat ini tertuju pada lautan api hijau milik Pak Tua Shenong. Pemandangan di sana benar-benar terlalu ajaib. Api roh kehidupan memang berbeda dari api surgawi lainnya. Sebagian besar api surgawi lahir untuk menghancurkan, untuk membakar, untuk memusnahkan. Namun api roh kehidupan justru sebaliknya. Ia membawa kehidupan, membawa pertumbuhan, membawa harapan. Karena itulah api ini dianggap sebagai salah satu api surgawi paling misterius di dunia. Saat lautan api hijau bergulung perlahan, tanaman-tanaman obat yang baru saja berupa benih mulai tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Tunas kecil muncul, batang tumbuh, daun berkembang, bunga bermekaran. Lalu dalam waktu yang bahkan tidak cukup untuk membuat secangkir teh,
tanaman-tanaman itu telah berubah menjadi bahan obat berusia ratusan tahun. Banyak alkemis yang melihat pemandangan itu langsung kehilangan kemampuan berbicara. Mereka menghabiskan puluhan tahun mencari bahan obat langka, namun Pak Tua Shen Nong bisa menciptakannya hanya dalam hitungan menit. Sungguh kemampuan yang membuat iri. Pak Tua Shen Nong tertawa puas melihat ekspresi kagum para penonton. Baginya, kemampuan bertarung tidak terlalu penting. Namun sebagai seorang alkemis, api roh kehidupan adalah harta tertinggi. Sementara itu, mata Xiaoyan juga sedikit berbinar. Bahkan dirinya yang telah melihat berbagai keajaiban dunia tetap tidak bisa menahan kekaguman. Api roh kehidupan memang luar biasa, gumamnya dalam hati. Jika api ini berada di tangan Menara Pil atau Klan Yao, jumlah bahan obat langka yang bisa diproduksi akan mencapai tingkat yang menakutkan. Namun Xiaoyan juga memahami satu hal. Kemampuan itu bukan tanpa harga. Menggunakan api roh kehidupan untuk mempercepat pertumbuhan tanaman obat jelas akan menguras energi pemiliknya secara besar-besaran. Tapi dibandingkan harus menunggu ratusan tahun, harga itu masih sangat murah. Tak lama kemudian, Xiaoyan menarik kembali pandangannya. Kini saatnya fokus pada pil miliknya sendiri. Dengan lambaian tangan ringan, ribuan bahan obat yang telah lama disiapkan keluar dari cincin penyimpanannya. Langit seketika dipenuhi cahaya berwarna-warni, bunga spiritual, buah langka, batang pohon kuno, akar obat yang telah berumur ribuan tahun. Semua memenuhi udara. Jumlahnya begitu banyak hingga membuat banyak alkemis tercengang. Mulut mereka terbuka lebar. Tak seorang pun menyangka Xiaoyan akan menggunakan begitu banyak bahan obat. Keterlaluan. Berapa banyak bahan obat yang dia siapkan? Ini benar-benar seperti membangun gunung obat baru. Bisikan terkejut terdengar dari segala arah. Namun Xiaoyan tetap tenang. Ia menepuk bahunya. Little Li langsung melompat dengan gembira. Makhluk kecil itu seperti anak-anak yang baru diberi mainan. Dengan tawa riang, ia berubah menjadi cahaya merah muda dan langsung masuk ke dalam kuali api raksasa. Bom, api merah muda langsung meledak. Celah besar terbuka pada kuali. Ribuan bahan obat tersedot masuk seperti banjir yang mengalir menuju lautan. Melihat adegan itu, bahkan para tetua klan Yao yang telah hidup selama ratusan tahun ikut terdiam. Kelopak mata mereka berkedut, karena mereka melihat sesuatu yang bahkan mereka anggap mustahil. Xiaoyan memasukkan seluruh bahan obat itu sekaligus. Bukan satu persatu, bukan puluhan, bukan ratusan, melainkan ribuan. Sekaligus, apakah dia sudah gila? Komposisi setiap bahan obat berbeda, suhu pemurniannya berbeda, waktu pemurniannya berbeda. Bagaimana mungkin semuanya diproses bersamaan? Banyak tetua hampir berdiri dari kursinya, bahkan Yao dan sedikit menyipitkan mata. Namun berbeda dengan mereka, Yao Lao hanya tersenyum santai. Karena tidak ada seorang pun yang lebih memahami kemampuan muridnya selain dirinya. Mungkin di masa lalu ia masih bisa mengajari Xiaoyan, tetapi sekarang, dalam bidang alkimia, Xiaoyan telah melampaui dirinya, jauh melampauinya. Di bawah Rina, generasi muda klan Yao menatap langit dengan wajah yang rumit. Beberapa hari sebelumnya mereka masih menjadi pusat perhatian. Mereka dipuji, dikagumi, disanjung. Namun sekarang, mereka merasa seperti anak-anak yang sedang menyaksikan para dewa bekerja. Yao Tian mengepalkan tangannya. Tatapannya penuh ketidakpercayaan. Ia adalah juara generasi muda klan Yao, orang yang dianggap paling berbakat. Namun ketika melihat Xiaoyan, ia hanya bisa merasakan kesenjangan yang sangat besar. Kesenjangan yang bahkan membuatnya sulit mengejar bayangan lawannya. Di sisi lain, Yao Ling yang biasanya dingin juga menatap ke arah Xiaoyan. Mata indahnya berkilau. Ia selalu bangga dengan kekuatan spiritualnya. Sejak lahir ia berbeda dari orang lain. Bahkan kepala klan pernah mengatakan bahwa bakat jiwanya sangat langka. Namun sekarang, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat seseorang seusianya yang berdiri jauh di atas dirinya. Tatapannya tidak pernah meninggalkan sosok berjubah hitam itu. Sedangkan Yao Xingji hanya tertawa pahit. Ia masih mengingat saat pertama kali bertemu Xiaoyan beberapa tahun lalu. Saat itu, mereka masih berada pada tingkat yang relatif sama. Namun hanya dalam beberapa tahun, pemuda itu telah berubah menjadi monster yang bahkan para tetua dunia alkemis harus anggap setara. Perbedaan itu benar-benar membuat orang kehilangan semangat untuk mengejar. Di langit, pemurnian terus berlangsung. Api merah muda mengelilingi kuali Xiaoyan seperti matahari kedua. Dari waktu ke waktu, kelompok-kelompok api kecil terbang keluar. Masing-masing membawa cairan obat yang telah dimurnikan dengan sempurna. Mereka mengelilingi kuali seperti bintang-bintang yang mengitari galaksi. Jumlahnya semakin banyak, semakin padat.
Sampai akhirnya langit di sekitar Shaoyan dipenuhi oleh ribuan kelompok api yang berputar. Pemandangan itu begitu indah hingga membuat banyak orang lupa bernapas. Sementara itu, 3 peserta lainnya juga menunjukkan kemampuan luar biasa mereka. Han Huzi, Tetua Wan Ho, dan Pak Tua Shenong. Tak satu pun dari mereka kalah hebat. 4 alkemis puncak dunia, 4 metode yang berbeda, 4 jalan menuju puncak alkimia. Seluruh Rina tenggelam dalam keheningan penuh kekaguman. Tak seorang pun ingin melewatkan 1 detik pun. Waktu berlalu perlahan, 1 hari penuh kembali berlalu, dan akhirnya mata Shaoyan perlahan terbuka. Kilatan cahaya melintas di dalam pupil hitamnya. Saat itu juga, ribuan kelompok api yang mengelilingi kuali langsung bergerak. Mereka melesat kembali ke dalam kuali seperti hujan meteor. Bom, seluruh kuali bergetar hebat. Suara dengungan menggema ke seluruh langit. Fluktuasi energi yang sangat besar mulai keluar dari dalamnya. Saat itulah, Han Huzi juga membuka matanya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tanpa ragu, ia memasukkan seluruh cairan obat yang telah dimurnikan ke dalam kuali hitam miliknya. Kemudian segel tangannya berubah cepat. Matanya memancarkan cahaya tajam. Dan suara dinginnya bergema ke seluruh Rina. Kekuatan langit dan bumi, dengarkan perintahku. Bom, langit langsung berubah warna. Angin kencang muncul dari segala arah. Energi alam yang tak terbatas berkumpul dengan kecepatan luar biasa. Ruang bergetar, awan terbelah. Energi spiritual yang memenuhi wilayah itu berubah menjadi badai raksasa. Badai itu berputar seperti naga yang mengamuk. Kemudian semuanya tersedot masuk ke dalam kuali hitam milik Han Huzi. Pemandangan itu membuat banyak alkemis terkejut, karena mereka tahu, energi luar biasanya sulit dikendalikan. Kesalahan sedikit saja bisa menghancurkan seluruh pil. Namun Han Huzi justru memasukkannya ke dalam proses penyempurnaan. Ini bukan tindakan orang biasa. Ini adalah teknik tingkat tertinggi. Di kursi kehormatan, ekspresi para tetua klan Yao berubah drastis. Bahkan Yao dan ikut menyipitkan mata. Mereka memahami sesuatu yang tidak dipahami kebanyakan orang. Pil misterius tingkat 9, gumam seorang tetua dengan suara gemetar. Itu metode untuk menyuling pil misterius tingkat 9. Begitu kata-kata itu terdengar, seluruh Rina langsung meledak. Pil misterius tingkat 9, pil legendaris yang hampir tidak pernah muncul di dunia. Pil yang mampu membuat para Doushang rela mempertaruhkan nyawa. Pil yang berada tepat di bawah puncak dunia alkimia. Namun keterkejutan mereka belum berakhir. Tetua Wan Ho mendengus dingin. Segel tangannya berubah. Kekuatan langit dan bumi berkumpullah. Bom, badai energi kedua muncul. Kemudian Pak Tua Shenong tertawa keras. Kalian berdua ingin bersaing. Kalau begitu diri tua ini tidak akan kalah. Lautan energi ketiga langsung terbentuk. Langit kini dipenuhi 3 badai energi raksasa. Pemandangan itu sudah cukup untuk membuat siapapun kehilangan akal sehat. Namun saat semua orang masih terkejut, suara tenang Shaoyan tiba-tiba terdengar. Karena semua senior begitu bersemangat, maka aku juga harus ikut. Senyum tipis muncul di wajahnya. Segel tangannya berubah. Dan pada saat berikutnya, bom, kuali api merah muda meledak dengan cahaya menyilaukan. Kekuatan hisap yang bahkan lebih mengerikan menyapu seluruh langit. Energi alam dalam radius ribuan kilometer mulai bergetar hebat. Kemudian, seperti sungai yang menemukan lautnya, seluruh energi itu mengalir menuju kuali Shaoyan. 4 badai energi raksasa kini berdiri di langit. Langit bergemuruh, petir mulai muncul, awan hitam berkumpul. Seluruh alam Yao bergetar. Puluhan ribu alkemis mendongak dengan wajah pucat. Jantung mereka berdebar kencang. Karena mereka tahu, 4 alkemis terkuat dunia saat ini sedang mencoba menyuling pil misterius tingkat 9 secara bersamaan. Dan pemenang dari pertarungan ini akan menjadi alkemis nomor 1 di seluruh benua Dohki. Langit di atas gunung obat masih dipenuhi gelombang energi yang begitu menakutkan hingga membuat para ahli Doushang sekalipun merasa jantung mereka berdebar lebih cepat. 4 kuali api raksasa melayang di udara seperti matahari yang menggantung di langit. Cahaya yang terpancar dari masing-masing kuali membuat seluruh wilayah klan Yao tampak seperti dunia lain. Semua orang yang hadir mengangkat kepala tanpa berkedip. Mereka tahu bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang mungkin hanya terjadi sekali dalam puluhan bahkan ratusan tahun. 4 alkemis puncak, 4 ahli yang berdiri di puncak dunia, dan mereka semua sedang mencoba menciptakan pil misterius tingkat ke-9. Namun justru karena itulah ekspresi Yao dan terlihat semakin aneh. Duduk di kursi pemimpin,
Matanya yang tajam menatap keempat sosok di langit dengan penuh perhitungan. Orang lain mungkin hanya melihat fenomena luar biasa, namun dirinya melihat sesuatu yang berbeda. Dia melihat masalah besar yang sedang perlahan muncul. Mereka terlalu serakah, gumamnya pelan. Tidak ada yang mendengar kata-katanya. Energi alam dalam radius 5.000 km memang luar biasa besar. Tetapi itu tetap tidak cukup. Tidak cukup untuk menopang lahirnya 4 pil misterius tingkat 9 sekaligus. Bahkan untuk 1 pil saja, energi yang dibutuhkan sudah berada pada tingkat yang mengerikan. Apalagi 4, Yao dan menggelengkan kepala perlahan. Di dalam hatinya, dia hampir yakin, tak satu pun dari mereka akan berhasil. Pada akhirnya, semuanya kemungkinan besar akan gagal bersama. Namun para penonton jelas tidak memiliki penglihatan setajam dirinya. Mereka justru tenggelam dalam kegembiraan. Sorak kagum terus terdengar. Tatapan penuh antusias memenuhi stadion. Mereka merasa beruntung bisa menyaksikan keajaiban seperti ini. Sementara itu, di area tempat duduk para tamu, Yao Lao juga tampak mengernyit. Tatapannya terus tertuju pada Xiaoyan. Ia tahu muridnya telah memperoleh resep pil misterius tingkat 9 dari Menara Pil sebelum datang ke klan Yao. Tetapi mengetahui resep dan benar-benar mencoba membuatnya adalah dua hal yang berbeda. Perbedaan antara pil harta karun tingkat 9 dan pil misterius tingkat 9 hanya satu kata. Namun kesenjangan sesungguhnya, seperti langit dan bumi. Bahkan dalam 100 tahun terakhir, Yao Lao belum pernah mendengar ada seseorang yang benar-benar berhasil menyempurnakan pil misterius tingkat ke-9. Kesulitannya benar-benar tidak masuk akal. Di langit, 4 tornado energi terus berputar semakin liar. Angin menderu, awan bergulung, energi alam dari segala arah ditarik secara paksa menuju 4 kuali tersebut. Pemandangan itu seperti 4 lubang tanpa dasar yang sedang melahap dunia. Semakin lama, semakin menakutkan. Bahkan para ahli yang duduk di bawah mulai merasakan sesuatu yang membuat wajah mereka berubah pucat. Dohki dalam tubuh mereka bergetar, seolah ingin keluar dari tubuh. Seolah ikut terseret oleh dahisap mengerikan yang berasal dari langit. Ekspresi mereka langsung berubah drastis. Mereka buru-buru mengaktifkan teknik masing-masing untuk menekan dohki mereka. Tak seorang pun berani ceroboh. Jika energi hasil kultivasi bertahun-tahun benar-benar tersedot keluar, kerugian itu akan sangat menyakitkan. Hari pertama berlalu, hari kedua berlalu, hari ketiga akhirnya tiba. Selama 3 hari penuh, 4 alkemis itu tidak bergerak sedikit pun. Mereka duduk seperti patung, namun seluruh dunia di sekitar mereka perlahan berubah. Rumput mulai menguning, pepohonan kehilangan vitalitas. Bahkan ladang obat klan Yao yang terkenal kaya energi mulai layu satu persatu. Energi kehidupan mereka benar-benar diperas habis. Banyak anggota klan Yao sampai merasa sakit hati melihat pemandangan tersebut. Beberapa tetua buru-buru turun tangan. Mereka membentuk segel demi segel untuk melindungi ladang obat paling berharga. Jika tidak, gunung obat mungkin akan berubah menjadi tanah mati setelah kompetisi berakhir. Pada saat itulah semua orang benar-benar memahami satu fakta. Pil misterius tingkat 9 bukan sekadar pil. Ia adalah ciptaan yang menentang langit. Sesuatu yang bahkan dunia harus membayar harga besar untuk melahirkannya. Menjelang tengah hari-hari ketiga, tiba-tiba, seluruh langit menjadi sunyi. Suara menderu yang terus berlangsung selama 3 hari mendadak menghilang. Semua orang terkejut, mereka buru-buru mengangkat kepala. 4 tornado raksasa yang sebelumnya menyambung antara langit dan bumi perlahan menghilang. Yang tersisa hanyalah 4 kuali api besar. Namun aura yang terpancar dari dalamnya jauh lebih menakutkan dibanding sebelumnya. Gelombang energi yang samar saja sudah cukup membuat ruang bergetar. Bahkan Xiaoyan dan 3 pesaing lainnya menunjukkan ekspresi serius. Mereka tahu, energi di dalam kuali itu sudah mencapai tingkat yang sangat tidak stabil. Jika meledak, bahkan mereka mungkin akan kehilangan nyawa. Yao dan mengulurkan tangan dan merasakan udara di depannya. Beberapa saat kemudian ia menghela napas panjang. Sudah habis. Seluruh energi alam dalam radius 5.000 km telah lenyap. Benar-benar lenyap. Tidak tersisa sedikit pun. Ekspresi para tetua klan Yao menjadi pahit. Karena mereka bisa melihat dengan jelas. Di dalam keempat kuali itu, pil embrio memang sudah terbentuk, tetapi baru setengah jalan. Masih jauh dari selesai. Dan sekarang tidak ada energi lagi yang bisa mereka gunakan. Situasi mendadak menemui jalan buntu. Kelopak mata Xiaoyan perlahan terbuka. Tatapannya jatuh pada pil embrio di dalam kuali. Alisnya langsung berkerut. Tidak cukup. Energi yang ada masih jauh dari cukup. Jika terus seperti ini, kegagalan tidak bisa dihindari. Di kejauhan,
Penatua Wan Ho menghela napas panjang. Sepertinya tidak ada yang akan berhasil. Namun tepat setelah kata-kata itu keluar, sebuah tawa aneh tiba-tiba terdengar. Hehehe, belum tentu. Tatapan semua orang langsung beralih. Han Huzi, wajahnya dipenuhi senyum menyeramkan. Segel tangannya berubah. Lalu, bom, 3 pilar api hitam meledak ke langit. Api itu berubah menjadi 3 lubang hitam raksasa yang berputar dengan kecepatan mengerikan. Kekuatan melahap yang menyesakkan langsung menyebar ke segala arah. Detik berikutnya, energi yang tersimpan di dalam kuali Shaoyan, Penatua Wan Ho, dan Shen Nong mulai ditarik keluar secara paksa. Semua orang terkejut, mata mereka membelalak. Han Huzi benar-benar menyerang peserta lain secara langsung. Wahai bajingan, teriak Penatua Wan Ho dengan marah. Shen Nong juga langsung bergerak. Api roh kehidupan dan 9 Shrine Wine Flame menerjang lubang hitam tersebut. Namun hasilnya membuat wajah mereka berubah. Lubang hitam itu justru semakin membesar. Api surgawi mereka malah ikut ditelan. Han Huzi tertawa keras. Tawanya penuh ejekan. Kalian pikir api seperti itu bisa menghentikan Nihility Devouring Flame milikku? Kesombongannya memenuhi langit. Namun, senyumnya hanya bertahan sesaat. Karena tiba-tiba, sebuah cahaya merah muda muncul dari kuali Shaoyan. Api berkumpul, berubah menjadi sosok kecil yang sangat familiar. Yi kecil. Bayi api mungil itu melayang di udara dengan kedua tangan di pinggang. Wajahnya penuh rasa jijik, seolah sedang melihat badut. Kemudian, ia melambaikan tangan kecilnya. Api merah muda langsung menyelimuti lubang hitam. Kekuatan pemurnian yang misterius mulai bekerja. Perlahan, kekuatan melahap Nihility Devouring Flame mulai terkikis. Ekspresi Han Huzi langsung membeku. Matanya membelalak. Mustahil. Api benih Nihility Devouring Flame miliknya justru kalah dalam bentrokan langsung. Namun lawannya adalah api teratai pemurnian iblis yang telah menyatu dengan roh api sejati. Perbedaannya terlalu besar. Shaoyan tersenyum tipis. Han Huzi, terima kasih atas hadiahnya. Begitu kata-kata itu keluar, api hitam yang menyerbu ke arahnya langsung dimurnikan menjadi energi paling murni. Lalu semuanya dituangkan ke dalam pil embrionya. Cahaya di dalam kuali Shaoyan langsung bertambah terang. Wajah Han Huzi berubah hijau. Bukannya mencuri energi orang lain, dia malah memberi makan Shaoyan. Namun sebelum kemarahannya sempat meledak, Yi kecil kembali melakukan sesuatu yang membuat seluruh stadion terdiam. Bocah api itu tiba-tiba menghilang, lalu muncul di atas kuali Han Huzi. Yi kecil menepuk tutup kuali. Bom, tutup kuali terbuka. Lalu, dengan gerakan yang sangat santai, ia meraih pil embrio milik Han Huzi dan kabur. Seluruh stadion membeku. Semua orang tercengang, bahkan Shaoyan sendiri ikut terpana. Beberapa saat kemudian, raungan kemarahan Han Huzi mengguncang langit. Wajahnya berubah merah padam, matanya hampir menyemburkan api. Pil embrio yang ia sempurnakan dengan susah payah selama 3 hari, dicuri begitu saja, dan pencurinya adalah bayi api kecil milik Shaoyan. Di tengah langit yang masih dipenuhi gelombang energi mengerikan, Shaoyan berdiri dengan napas sedikit berat. Matanya tidak pernah meninggalkan kuali api di hadapannya. Meski telah menyerap energi dari pil embrio milik Han Huzi, situasinya ternyata belum benar-benar membaik. Energi itu memang sangat besar, bahkan bisa membuat seorang ahli biasa meledak karena tidak mampu menahannya. Namun, bagi pil misterius tingkat 9 yang sedang lahir di dalam kuali tersebut, energi itu masih belum cukup, masih kurang, masih jauh dari sempurna. Alis Shaoyan berkerut semakin dalam. Untuk pertama kalinya sejak kompetisi dimulai, ia benar-benar merasakan tekanan dari pil legendaris ini. Pil tingkat 9 biasa sudah cukup membuat para alkemis puncak mempertaruhkan nyawa. Tetapi pil misterius tingkat 9 benar-benar berada pada level yang berbeda. Sementara Shaoyan masih memikirkan jalan keluar, suara tua yang tenang tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Shaoyan, tatapan Shaoyan segera beralih. Orang yang berbicara adalah Shen Nong tua. Saat ini wajah lelaki tua itu terlihat sangat tenang. Tidak ada rasa kecewa, tidak ada penyesalan, hanya ada senyum lega. Matanya memandang kuali miliknya sendiri yang sudah kehilangan cahaya. Pil embrio yang telah ia sempurnakan selama berhari-hari kini nyaris hancur akibat gangguan Han Huzi. Ia tahu, dirinya tidak lagi memiliki kesempatan. Namun justru karena itulah ia mengambil keputusan yang bahkan membuat seluruh stadion terkejut. Selama hidupku, Shen Nong tertawa pelan. Aku selalu ingin melihat pil misterius tingkat 9 benar-benar lahir. Tatapannya beralih ke Shaoyan. Kalau aku tidak bisa menciptakannya sendiri, setidaknya biarkan aku melihat orang lain melakukannya. Begitu kata-kata itu jatuh,
Sebuah gugusan cahaya terang tiba-tiba terbang keluar dari kuali miliknya. Itu adalah pil embrio yang telah ia sempurnakan dengan susah payah. Tanpa ragu sedikit pun, ia menyerahkannya kepada Xiaoyan. Seluruh stadion langsung gempar. Bahkan banyak tetua klan Yao membelalakan mata. Pil embrio itu bukan sekadar energi. Itu adalah hasil kerja keras orang alkemis puncak. Sesuatu yang bahkan nyawanya sendiri mungkin tidak bisa menggantikannya. Namun Shen Nong memberikannya begitu saja. Xiaoyan terdiam sesaat. Kemudian ia menangkupkan kedua tangannya dengan hormat. Terima kasih, Senior Shen Nong. Tidak ada kata-kata lain. Karena pada saat seperti ini, ucapan terima kasih sederhana justru terasa lebih tulus. Namun kejutan belum berakhir. Penatua Wan Ho yang berdiri tidak jauh dari sana menatap pil embrio miliknya. Ekspresinya berubah beberapa kali. Jelas terlihat bahwa ia sedang berjuang di dalam hati. Pil embrio itu adalah hasil seluruh usahanya. Tetapi akhirnya, ia menghela napas panjang. Sudahlah, aku juga ingin melihat keajaiban. Tangannya melambai. Pil embrio kedua melesat keluar dan menuju Xiaoyan. Stadion kembali sunyi. Tidak ada yang menyangka dua ahli puncak rela mengorbankan hasil kerja mereka demi membantu seorang junior. Tatapan Xiaoyan sedikit bergetar. Kali ini rasa hormat di matanya semakin besar. Ia kembali memberi salam. Terima kasih banyak. Lalu tanpa membuang waktu, ia langsung mengendalikan Yi kecil. Dua pil embrio yang baru diterima ditelan oleh bocah api itu. Bom! Tubuh Yi kecil langsung memancarkan cahaya yang menyilaukan. Energi yang luar biasa mulai dimurnikan. Kemudian berubah menjadi dua pilar energi raksasa yang langsung menghantam kuali Xiaoyan. Dalam sekejap, energi cair di dalam kuali mendidih hebat. Seluruh ruang bergetar, dan tepat di tengah lautan energi itu, sebuah titik cahaya kecil muncul. Awalnya hanya sebesar ujung jarum, namun beberapa detik kemudian, cahaya itu mulai membesar. Semakin terang, semakin menyilaukan, hingga akhirnya, langit berubah warna. Awan hitam tiba-tiba muncul dari segala arah. Langit cerah yang sebelumnya bersih seketika tertutup kegelapan. Petir hitam bergulung di antara awan. Aura penghancur yang menyesakkan turun dari langit. Semua orang mengangkat kepala. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Karena mereka belum pernah melihat pil lightning seperti ini. Belum pernah. Sama sekali belum pernah. Mata Xiaoyan bersinar terang. Tangannya bergetar karena kegembiraan. Lalu, ia mengibaskan lengan bajunya. Tutup kuali terbuka. Dan saat itu juga, keajaiban muncul. Gelombang aroma obat yang tak terlukiskan menyapu seluruh gunung obat. Langit tiba-tiba dipenuhi butiran cahaya berwarna-warni. 1, 10, 100, ribuan, tak terhitung jumlahnya. Mereka turun perlahan seperti hujan, seolah-olah seluruh langit sedang menurunkan pil. Pemandangan itu begitu indah hingga membuat semua orang terdiam. Banyak alkemis tua bahkan tanpa sadar berlutut. Tubuh mereka gemetar, air mata memenuhi mata mereka. Karena mereka tahu apa arti fenomena ini. Yao Dan yang selama ini selalu tenang akhirnya kehilangan ketenangannya. Bibirnya bergetar, suaranya bahkan sedikit serak. Pale rain descends, mysterious pill appears. Kalimat itu seperti petir yang menghantam hati semua orang. Pil misterius tingkat ke-9 telah berhasil lahir. Benar-benar lahir. Bukan legenda, bukan catatan kuno, tetapi tepat di depan mata mereka. Xiaoyan sendiri berdiri terpaku. Tangannya perlahan mengepal, bahkan dirinya tidak menyangka akan berhasil. Terlalu banyak kebetulan yang terjadi. Energi dari 4 pil embrio, pemurnian sempurna oleh Yi kecil, perubahan sifat obat yang tak terduga. Semua faktor itu akhirnya menciptakan keajaiban. Jika satu saja berbeda, kemungkinan besar ia sudah gagal. Namun keberuntungan kali ini berpihak padanya. Tiba-tiba petir hitam terbesar turun dari langit. Pilar cahaya raksasa menembus awan. Di dalamnya terdapat sebuah telur cahaya yang bersinar terang. Itulah pil misterius tingkat ke-9. Ia sedang menjalani kesengsaraan surgawi terakhirnya. Petir demi petir menghantam. Ledakan demi ledakan mengguncang dunia. Gunung obat bergetar tanpa henti. Semua orang menahan napas. Tak ada seorang pun berani bersuara. 10 menit berlalu. 20 menit berlalu. Retakan pertama akhirnya muncul. Retak. Suara kecil itu membuat seluruh stadion gemetar. Lalu retakan kedua, ketiga, keempat. Dalam sekejap telur cahaya dipenuhi garis retak. Sinar terang keluar dari celah-celah tersebut. Seolah ada kehidupan yang sedang lahir. Kemudian, petir hitam terakhir turun dari langit. Bom, langit dan bumi bergetar. Telur cahaya akhirnya meledak. Dan saat itulah, sosok cahaya melesat keluar seperti kilat.
Kecepatannya begitu mengerikan hingga banyak orang bahkan tidak sempat melihat bentuknya. Aroma obat memenuhi dunia. Semua orang langsung berdiri. Mata mereka memerah. Keserakahan memenuhi hati mereka. Karena mereka tahu, itulah pil misterius tingkat ke-9. Pil yang bahkan bisa membuat seorang Doshang gila. Namun sebelum siapapun bergerak, dengusan dingin Xiaoyan bergema. Aura mengerikan langsung menyapu seluruh stadion. Banyak orang langsung sadar. Mereka buru-buru mundur. Tidak peduli seberapa berharganya pil itu. Merebutnya dari tangan Xiaoyan sama saja mencari kematian. Di langit, sayap tulang merah kehijauan terbentang. Xiaoyan bergerak, tubuhnya menghilang. Muncul tepat di depan sosok cahaya. Pamusim semi kuning. Telapak tangan energi raksasa turun dari langit. Sosok cahaya akhirnya tertahan. Dan saat semua orang melihatnya, mereka tertegun. Karena yang muncul bukan pil, melainkan seorang wanita cantik tanpa busana. Rambut hitam panjang tergerai. Kulitnya putih seperti giok. Matanya besar dan dipenuhi ketakutan. Bahkan banyak pria di stadion tanpa sadar menelan ludah. Namun Xiaoyan hanya tersenyum. Pil misterius tingkat 9 sudah memiliki kecerdasan. Ia mampu mengubah bentuk sesuka hati. Bentuk wanita cantik ini hanyalah upaya untuk melarikan diri. Sangat pintar, tapi masih terlalu muda. Jari Xiaoyan menunjuk ke depan. Jejak spiritual langsung memasuki dahinya. Tubuh wanita itu bergetar, lalu perlahan menghilang. Kembali menjadi bentuk aslinya. Sebuah pil bulat seukuran mata naga. Dengan aroma yang membuat jiwa bergetar. Xiaoyan segera menyegelnya ke dalam botol giok dan memasukkannya ke cincin penyimpanan. Saat itulah seluruh stadion menghela napas panjang. Mereka baru saja menyaksikan kelahiran pil legendaris. Sesuatu yang mungkin tidak akan mereka lihat lagi sepanjang hidup. Namun tepat ketika suasana mulai tenang, perubahan yang jauh lebih besar akhirnya datang. Han Huzi, pria itu berdiri di langit dengan senyum yang sangat aneh. Tatapannya menyapu seluruh klan Yao. Kemudian ia mengucapkan satu kalimat. Kalimat yang membuat seluruh stadion membeku. Saya ingin meminjam Toshi Ancient God Jade milik klan Yao. Sunyi, benar-benar sunyi. Semua orang merasa seolah petir baru saja menghantam kepala mereka. Lalu sesaat kemudian, aura pembunuhan yang mengerikan meledak dari seluruh tetua klan Yao. Karena mereka tahu, Han Huzi tidak sedang bercanda. Dan yang lebih mengerikan lagi, ketika penatua Wan Huo menyerangnya dengan kemarahan penuh. Han Huzi akhirnya berhenti menyembunyikan kekuatannya. Api hitam memenuhi kedua matanya. Aura yang selama ini ditekan meledak seperti gunung berapi. Langit berubah warna, ruang bergetar. Penatua Wan Huo memuntahkan darah dan terlempar seperti layang-layang putus. Tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Lubang raksasa terbentuk. Seluruh stadion terdiam. Wajah semua orang berubah pucat. Karena aura yang dipancarkan Han Huzi saat ini sudah melampaui penatua Wan Huo. Bahkan melampaui semua perkiraan mereka. 7 bintang Doshang. Han Huzi selama ini menyembunyikan kekuatan sejatinya. Dan pada saat itu, hati Xiaoyan perlahan tenggelam. Karena ia akhirnya menyadari satu hal. Han Huzi tidak datang ke klan Yao untuk mengikuti kompetisi. Sejak awal, tujuannya adalah Toshi Ancient God Jade. Dan kemungkinan besar, ia tidak datang sendirian. Kalimat terakhir Han Huzi masih bergema di udara ketika suasana di seluruh gunung obat berubah total. Jika sebelumnya tempat ini dipenuhi kegembiraan karena kelahiran pil misterius tingkat 9, kini yang tersisa hanyalah ketakutan. Ketakutan yang perlahan menyelimuti hati semua orang. Han Huzi berdiri di langit dengan kedua tangan terbuka lebar. Api hitam bergulung di belakang tubuhnya seperti lautan neraka yang tak berujung. Senyuman di wajahnya membuat bulu kuduk siapapun merinding. Namun yang benar-benar mengejutkan semua orang bukanlah ancaman itu, melainkan kata-kata yang diucapkan Yao dan sebelumnya. Pelaku yang memusnahkan klan Ling dan klan Shi adalah klan Han. Bom! Pikiran semua orang seakan meledak. Xiaoyan sendiri merasakan jantungnya berdetak lebih keras. Matanya menatap Han Huzi tanpa berkedip. Klan Ling, klan Shi, 2 dari 8 klan kuno. 2 kekuatan yang telah berdiri selama ribuan tahun. Dan kini akhirnya terungkap bahwa mereka tidak menghilang karena bencana alam. Bukan karena perang internal, melainkan karena dibantai oleh klan Han. Sebuah rasa dingin perlahan merayap di punggung Xiaoyan. Karena jika klan Han mampu menghapus 2 klan kuno tanpa meninggalkan jejak, berarti kekuatan mereka telah berkembang jauh melampaui perkiraan siapapun. Di bawah tatapan semua orang, Yao dan berdiri perlahan dari kursi pemimpin. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak sangat dingin. Matanya penuh niat membunuh.
Aura mengerikan mulai menyebar dari tubuhnya. Suaranya yang berat menggema ke seluruh stadion. Kirim sinyal, beritahu klan Yan, beritahu klan Lei. Katakan kepada mereka, kami telah menemukan pelaku yang memusnahkan klan Ling dan klan Shi. Seketika para tetua klan Yao bergerak, mereka mengeluarkan gulungan komunikasi khusus. Segel demi segel dibentuk, fluktuasi ruang mulai menyebar. Harapan kembali muncul di wajah banyak orang. Selama berita ini sampai ke klan Yan dan klan Lei, 4 klan kuno dapat bersatu. Bahkan klan Han tidak akan berani bertindak gegabah. Namun, senyuman Han Huzi tidak berubah sedikit pun. Ia hanya memandang semuanya seperti sedang menonton pertunjukan yang lucu. Detik berikutnya, fluktuasi ruang yang baru terbentuk tiba-tiba bergetar hebat. Lalu, hancur, lenyap begitu saja. Semua gulungan komunikasi kehilangan fungsinya. Keheningan langsung menyelimuti stadion. Wajah para tetua klan Yao berubah pucat. Tidak mungkin, seseorang bergumam dengan suara gemetar. Namun kenyataan jauh lebih kejam. Mereka mencoba lagi, dan gagal lagi, lalu lagi, dan tetap gagal. Tidak ada satupun sinyal yang berhasil keluar. Seolah seluruh dunia telah dipisahkan dari dunia luar. Pada saat itulah rasa panik mulai menyebar. Sirena darurat klan Yao segera dibunyikan. Suara panjang menggema di seluruh pegunungan. Tak lama kemudian, langit dipenuhi sosok-sosok yang melesat dari berbagai arah. Pasukan elit klan Yao, tetua, pelindung, prajurit, semua berkumpul dengan kecepatan penuh. Namun Han Huzi tetap tersenyum, bahkan tidak repot melihat mereka. Seorang tetua berteriak marah, "Han Huzi, apa yang telah kau lakukan?" Han Huzi mengangkat bahu, seolah pertanyaan itu sangat sepele. "Tidak banyak, aku hanya mengunci dunia klan Yao." Kalimat itu langsung membuat hati semua orang tenggelam. Mengunci dunia klan Yao, artinya tak ada yang bisa masuk, tak ada yang bisa keluar. Mereka semua kini terperangkap. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya menjadi sangat serius. Kini ia akhirnya memahami semuanya. Target klan Han sejak awal bukanlah kompetisi alkimia, bukan pula pil misterius tingkat ke-9. Mereka datang untuk klan Yao, dan upacara obat hanyalah kesempatan sempurna. Karena pada hari ini, semua tokoh penting klan Yao berkumpul di satu tempat. Jika serangan berhasil, seluruh klan Yao bisa lumpuh dalam satu pukulan. Semakin dipikirkan, semakin mengerikan rencana ini. Sementara itu, Yao Dan tetap berusaha menjaga ketenangannya. Tangannya menghancurkan cincin komunikasi khusus. Benda itu terhubung langsung dengan kepala klan Yan dan klan Lei. Jika benda itu berhasil mengirim sinyal, masih ada harapan. Namun beberapa detik kemudian, ekspresi Yao Dan berubah. Karena fluktuasi ruang yang muncul dari cincin itu mulai berputar-putar tanpa arah. Seperti lalat yang kehilangan jalan, lalu menghilang. Gagal, bahkan metode terakhirnya gagal. Untuk pertama kalinya, sedikit kecemasan muncul di mata kepala klan Yao tersebut. Han Huzi tertawa pelan. "Percuma saja, kalian tidak akan bisa menghubungi siapapun." Namun Yao Dan tetap menatapnya tanpa gentar. "Klan Yan dan klan Lei memiliki terowongan ruang langsung menuju wilayah kami. Jika koneksi itu menghilang, mereka pasti akan curiga. Dan saat berita ini sampai ke klan Gu, 4 klan kuno akan bersatu. Pada saat itu, klan Han akan dihancurkan." Suaranya penuh keyakinan. Namun jawaban Han Huzi membuat udara terasa semakin dingin. "Kami bisa menghapus klan Ling, kami bisa menghapus klan Shi, dan kami juga bisa membuat klan Yao menghilang, tanpa seorang pun menyadarinya." Keheningan, tak ada yang berbicara, karena mereka semua tahu, Han Huzi tidak sedang menggertak. 2 klan kuno sudah menjadi bukti. Di bawah ini, para pemimpin sekta dan keluarga besar mulai kehilangan ketenangan. Mereka datang hanya untuk menyaksikan upacara obat. Mereka tidak ingin mati bersama klan Yao. Akhirnya beberapa orang memberanikan diri maju. "Penatua Han Huzi, kami tidak ada hubungannya dengan klan Yao. Tolong izinkan kami pergi. Kami pasti akan membalas kebaikan ini." Suara demi suara terdengar. Han Huzi tersenyum ramah. Sangat ramah. "Tentu saja, kalian boleh pergi." Mendengar itu, semua orang langsung bersuka cita. Mereka tidak sempat berpikir panjang. Satu demi satu melesat ke arah pintu keluar wilayah klan Yao. Secepat mungkin, mereka hanya ingin hidup. Namun Xiaoyan justru mengernyit. Pengalamannya melawan Hall of Soul terlalu banyak. Ia tahu betapa kejamnya klan Han. Membiarkan saksi hidup pergi, mustahil. Pikiran itu baru saja muncul ketika langit di kejauhan tiba-tiba berubah.
Cahaya hitam tak terhitung jumlahnya melesat dari cakrawala. Jeritan mengerikan langsung menggema. Jeritan itu hanya berlangsung sesaat, lalu menghilang, seolah orang-orang tersebut ditelan sesuatu. Semua orang mengangkat kepala, dan apa yang mereka lihat membuat wajah mereka kehilangan warna. Api hitam tak berujung. Api itu merembes keluar dari kehampaan seperti air yang mengalir dari celah dunia. Sedikit demi sedikit, semakin banyak, semakin luas. Hingga akhirnya, seluruh langit tertutup, matahari menghilang, cahaya lenyap, dunia berubah gelap. Shaoyan langsung merasakan Yi kecil bergerak di dalam tubuhnya. Biasanya bocah api itu selalu ceria, namun kali ini tidak. Wajah mungilnya sangat serius. Bahkan ada sedikit ketakutan, karena ia mengenali api tersebut. Api surgawi nomor 2 dunia, Nihility Devouring Flame yang asli. Bukan api benih, bukan salinan, melainkan sumber aslinya. Keberadaan yang bahkan membuat Yi kecil waspada. Saat itu pula Shaoyan menyadari satu fakta yang mengerikan. Han Huzi hanyalah pion. Dalang sebenarnya sudah datang. Di langit, Yao dan perlahan naik ke udara. Aura bintang 7 Doshang miliknya meledak sepenuhnya. Bom, tekanan mengerikan menyapu seluruh wilayah. Langit bergetar, gunung-gunung berguncang. Kekuatan kepala klan kuno akhirnya diperlihatkan. Aura itu bahkan lebih kuat daripada Han Huzi. Namun anehnya, Han Huzi tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Sebaliknya, ia justru tertawa. Tertawa semakin keras, semakin liar. Api hitam di belakangnya menggeliat seperti makhluk hidup. Kemudian ia membuka kedua tangannya lebar-lebar, seolah sedang menyambut sesuatu atau seseorang. Senyuman menyeramkan muncul di wajahnya. Lalu dengan nada yang dipenuhi kegembiraan gila, ia mengucapkan kalimat yang membuat seluruh klan Yao membeku. Yao dan, saya merasa terhormat untuk memberitahumu. Klan Yao sudah berakhir. Pada saat itu, jantung Shaoyan berdegup keras, karena ia tahu, musuh yang sesungguhnya akhirnya akan muncul. Dan pertempuran yang akan terjadi selanjutnya bukan lagi kompetisi, bukan lagi perselisihan antar klan, melainkan perang pemusnahan antara klan Han dan salah satu dari 8 klan kuno. Langit yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi lautan kegelapan. Bukan karena malam telah datang, melainkan karena kobaran api hitam yang begitu luas perlahan menelan cahaya matahari. Dalam sekejap, seluruh wilayah klan Yao diselimuti oleh nyala api yang tampak seperti jurang tanpa dasar. Api itu tidak memancarkan kehangatan sedikit pun, sebaliknya, setiap orang yang melihatnya merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke dalam jiwa. Keheningan yang mencekam hanya berlangsung sesaat. Detik berikutnya, seluruh pegunungan meledak dalam kepanikan. Semua ahli yang hadir, baik dari klan kuno maupun para alkemis yang diundang untuk menghadiri upacara obat, mendadak merasakan sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di dalam tubuh mereka. Dohki mereka menghilang, sedikit demi sedikit. Energi yang selama bertahun-tahun mereka kumpulkan dengan susah payah lenyap tanpa bisa dihentikan. Rasanya seolah ada ribuan mulut tak kasat mata yang menempel di tubuh mereka dan terus melahap dohki tanpa ampun. Apa yang terjadi? Dohkiku, kenapa terus berkurang? Tidak mungkin, aku bahkan tidak sedang bertarung. Jeritan demi jeritan memenuhi udara. Wajah para ahli yang sebelumnya penuh percaya diri kini berubah pucat pasi. Beberapa di antara mereka buru-buru mengaktifkan pertahanan dohki, berharap bisa menghentikan fenomena aneh itu. Namun, usaha mereka sia-sia. Semakin banyak dohki yang mereka keluarkan untuk bertahan, semakin cepat pula energi itu dilahap oleh sesuatu yang tak terlihat. Rasa takut mulai menyebar seperti wabah. Semua orang akhirnya sadar bahwa mereka telah masuk ke dalam sebuah perangkap yang sudah dipersiapkan sejak lama. Ini bukan lagi sekadar serangan biasa. Klan Han benar-benar datang untuk memusnahkan semua orang. Di tengah kepanikan itu, Shaoyan berdiri dengan tatapan tajam. Teratai api berwarna merah muda perlahan berputar di dalam kedua matanya. Dengan kemampuan yang dimilikinya sebagai pemilik berbagai api surgawi, penglihatannya mampu menembus sesuatu yang tidak dapat dilihat orang lain. Dan apa yang ia lihat membuat ekspresinya langsung berubah serius. Seluruh udara dipenuhi oleh jutaan titik api hitam yang ukurannya bahkan lebih kecil dari debu. Titik-titik hitam itu melayang tanpa suara. Saat menyentuh tubuh seseorang, mereka langsung menembus pertahanan dohki dan mulai melahap energi dari dalam tubuh korbannya. Benar-benar mustahil untuk dicegah. Hati-hati, suara Shaoyan terdengar berat. Seluruh tempat ini dipenuhi pecahan Nihility Devouring Flame. Jangan gunakan dohki untuk melindungi tubuh, itu justru akan mempercepat proses mereka melahap energi kalian.
Sambil berbicara, Xiaoyan segera mengangkat telapak tangannya. Api Heavenly Flame berwarna merah muda langsung menyelimuti dirinya dan Yai Lao, membentuk lapisan perlindungan yang jauh lebih efektif dibandingkan Dohki biasa. Yao Lao menatap langit dengan wajah suram. Tatapannya perlahan menyapu kobaran api hitam yang membentuk kubah raksasa hingga menutupi seluruh cakrawala. Ranah ini sudah disegel. Suara Yao Lao terdengar berat. Klan Han tidak berniat membiarkan seorang pun keluar hidup-hidup. Kalimat sederhana itu membuat suasana semakin mencekam. Xiaoyan mengepalkan tangannya perlahan. Selama ini, klan Han memang bergerak dalam bayang-bayang. Setelah menghancurkan klan Ling dan klan Shi, mereka tiba-tiba menghilang seolah tidak lagi melakukan apapun. Sekarang semuanya menjadi jelas. Mereka bukan berhenti bergerak, mereka sedang mempersiapkan serangan yang jauh lebih besar. Serangan yang ditujukan langsung kepada salah satu dari 8 klan kuno. Kita benar-benar masuk ke perangkap mereka, gumam Xiaoyan. Ia akhirnya memahami alasan mengapa selama ini klan Han tidak mengirim ahli untuk menghadangnya. Bahkan ketika Sky Mansion Alliance berkali-kali merusak rencana mereka, bukan karena mereka takut, bukan pula karena mereka tidak mampu, melainkan karena seluruh perhatian mereka sedang difokuskan untuk menghancurkan klan Yao. Di mata klan Han, keberadaan satu klan kuno jauh lebih penting dibandingkan memburu seorang Xiaoyan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Yao Lao pelan. Meski sudah menjadi Doshang, bahkan dirinya merasakan tekanan luar biasa dari situasi kali ini. Tatapan Xiaoyan tetap tenang. Kita menunggu. Kalau klan Han benar-benar menyerang habis-habisan, klan Yao pasti akan melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Saat kedua pihak saling bentrok, disitulah kita mencari kesempatan untuk keluar. Yao Lao hanya mengangguk perlahan. Di dalam hatinya, memang masih ada sedikit ikatan dengan klan Yao. Namun dibandingkan keselamatan Xiaoyan, segalanya menjadi tidak penting. Tak lama kemudian, suara lantang Yao dan menggema ke seluruh penjuru wilayah Yao. Seluruh anggota klan Yao, aktifkan formasi pengubah langit klan Yao. Suara itu mengguncang seluruh pegunungan. Setiap anggota klan Yao langsung membeku, karena mereka tahu perintah itu hanya akan dikeluarkan ketika klan berada di ambang kehancuran. Selama ribuan tahun, formasi pelindung itu tidak pernah sekalipun diaktifkan. Kini, hari itu akhirnya tiba. Dalam hitungan detik, puluhan tetua klan Yao melesat ke berbagai penjuru pegunungan. Pilar-pilar cahaya raksasa menembus langit dari setiap gunung, saling terhubung membentuk formasi kuno yang begitu luas hingga menutupi seluruh wilayah. Gunung-gunung mulai bergetar. Ribuan tanaman obat berusia ribuan tahun yang menjadi kebanggaan klan Yao tiba-tiba layu dalam sekejap. Seluruh energi kehidupan mereka disedot oleh formasi. Bahkan jutaan pil obat yang disimpan selama puluhan generasi mulai melayang ke udara, berubah menjadi lautan energi murni yang terus mengalir memasuki formasi raksasa itu. Pemandangan tersebut membuat Xiaoyan tanpa sadar menarik napas panjang. Inilah fondasi sebenarnya dari salah satu 8 klan kuno. Sebuah kekuatan yang diwariskan sejak zaman para Dodi masih berjalan di dunia. Namun, bahkan ketika energi sebesar itu terus berkumpul, tatapan Xiaoyan sama sekali tidak menunjukkan rasa lega. Karena di balik lautan api hitam yang memenuhi langit, masih ada satu keberadaan yang belum bergerak. Dan justru keberadaan itulah yang paling menakutkan. Benturan dahsyat antara fragmen jiwa leluhur klan Yao dan Nihility Devouring Flame membuat seluruh langit seakan membeku. Tidak ada ledakan yang memekakan telinga, tidak ada gelombang energi yang langsung menghancurkan pegunungan. Yang terdengar hanyalah sebuah dentuman pelan. Namun justru dentuman pelan itulah yang membuat seluruh jiwa orang-orang yang hadir bergetar hebat. Di tengah langit, sosok tua berjubah linen yang selama ini menjadi harapan terakhir klan Yao hanya bisa menghela napas panjang. Tatapannya menyapu seluruh wilayah klan yang telah ia dirikan ribuan tahun silam, gunung-gunung, lembah, lautan tanaman obat, para keturunannya yang kini bertarung mati-matian. Semua itu ia lihat dalam satu tatapan yang dipenuhi penyesalan. Suaranya yang tua kemudian terdengar lirih, namun mampu menggema hingga ke seluruh penjuru wilayah. Bencana ini memang tidak dapat dihindari. Kalimat itu membuat hati seluruh anggota klan Yao seakan berhenti berdetak. Belum sempat mereka memahami makna ucapan tersebut, sosok sang leluhur tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya putih yang melesat menembus langit. Kecepatannya begitu luar biasa hingga bahkan Xiaoyan hanya mampu melihat sebuah kilatan cahaya. Detik berikutnya, cahaya itu menghantam tepat ke tubuh Nihility Devouring Flame. Bom! Tubuh sang api surgawi langsung bergetar hebat. Untuk pertama kalinya sejak kemunculannya,
Keangkuhan di wajahnya menghilang. Nada suaranya berubah dingin, bahkan dipenuhi amarah. Kau, hantu tua yang keras kepala, lenyaplah selamanya dari dunia ini. Api hitam yang menyelimuti tubuhnya langsung meledak ke segala arah. Nyala hitam itu berubah menjadi pusaran yang menelan cahaya putih milik sang leluhur. Sesaat kemudian, suara yang sangat pelan terdengar, seperti suara sebuah jiwa yang perlahan hancur. Tidak ada ledakan, tidak ada cahaya, namun semua anggota klan Yao langsung membeku. Karena pada detik itu juga, mereka merasakan sesuatu di dalam garis keturunan mereka tiba-tiba menghilang. Perasaan hangat yang selama ini selalu ada, ikatan yang tidak pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata, kini benar-benar lenyap. Leluhur, suara Yao dan terdengar bergetar, matanya memerah. Ia hanya mampu menatap langit kosong dengan tatapan hampa. Selama ribuan tahun, pendiri klan Yao selalu menjadi simbol yang menopang keyakinan seluruh anggota klan. Dan hari ini, simbol itu benar-benar musnah. Retak, retak, suara retakan mulai memenuhi langit. Formasi pelindung yang selama ribuan tahun tidak pernah runtuh kini dipenuhi celah-celah besar. Seluruh energi di dalamnya mulai bocor keluar seperti air bah. Dalam beberapa tarikan napas, formasi itu akhirnya hancur. Ratusan ribu pecahan cahaya jatuh dari langit layaknya hujan bintang. Pemandangan yang seharusnya indah itu justru terasa seperti upacara pemakaman bagi klan Yao. Harapan terakhir mereka telah sirna. Di seluruh pegunungan, wajah-wajah para anggota klan dipenuhi keputusasaan. Mereka telah mempertaruhkan seluruh kekuatan, mengorbankan jutaan pil obat, menghabiskan seluruh fondasi klan, bahkan memanggil fragmen jiwa leluhur. Namun tetap tidak mampu menghentikan satu orang, Nihility Devouring Flame. Di sisi lain, Xiaoyan diam-diam menarik napas panjang. Ekspresinya semakin serius. Doki di dalam tubuhnya mulai berputar perlahan. Kilatan cahaya hitam muncul di sampingnya. Raja Utara kembali berdiri seperti patung perang yang tak mengenal rasa takut. Tanpa banyak bicara, Xiaoyan bergerak beberapa langkah hingga berdiri tepat di samping Yao Lao. Tatapan keduanya sama-sama tertuju ke langit. Mereka tahu, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Yao Lao menghela napas berat, matanya masih sedikit basah. Meski selama hidupnya ia tidak pernah benar-benar diterima oleh klan Yao, tetapi darah yang mengalir di tubuhnya tetap berasal dari klan itu. Melihat leluhur mereka benar-benar musnah, hatinya lah yang paling terluka. Dengan suara serak ia berkata pelan kepada muridnya, "Jika nanti terjadi sesuatu, kau harus pergi. Sky Mansion Alliance masih membutuhkanmu. Lagi pula, kau masih harus menyelamatkan ayahmu." Xiaoyan tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap gurunya beberapa saat. Tatapan matanya begitu tenang. Namun di balik ketenangan itu tersembunyi tekad yang tidak mungkin digoyahkan. "Guru, percayalah padaku." Hanya 4 kata. Namun Yao Lao memahami sepenuhnya makna di balik ucapan muridnya. Ia tahu, Xiaoyan tidak akan pernah meninggalkannya. Sementara itu, Yao dan perlahan berdiri kembali. Kesedihan yang memenuhi wajahnya perlahan menghilang, digantikan oleh tekad seorang pemimpin. Matanya menyapu seluruh anggota klan Yao yang masih tersisa. Kemudian ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Seluruh anggota klan Yao, hari ini adalah hari yang menentukan apakah nama klan Yao akan tetap hidup atau lenyap selamanya. Satu-satunya yang bisa kita lakukan sekarang adalah mempertaruhkan nyawa kita demi menjaga garis keturunan klan. Para tetua, bertarunglah bersamaku. Suara itu membakar semangat seluruh anggota klan. Satu demi satu, para tetua, para pelindung klan, bahkan generasi muda yang belum pernah merasakan perang sesungguhnya, semuanya terbang ke langit. Tak ada seorang pun yang mundur, karena mereka tahu, jika hari ini kalah, maka klan Yao akan benar-benar hilang dari sejarah. Doki yang tak terhitung jumlahnya meledak bersamaan. Seluruh langit berubah menjadi lautan cahaya. Yao dan memimpin di barisan paling depan. Di belakangnya, ribuan ahli klan Yao mengikuti tanpa rasa takut. Puluhan ribu pilar Doki membumbung tinggi, menyatu menjadi satu serangan raksasa yang melesat menuju Nihility Devouring Flame. Serangan itu begitu dahsyat hingga ruang di sepanjang lintasannya hancur berkeping-keping. Bahkan Xiaoyan tidak bisa menahan rasa kagumnya. Inilah kekuatan penuh sebuah klan kuno. Namun, tatapannya segera berubah muram, karena lawan yang mereka hadapi terlalu mengerikan. Bahkan serangan gabungan seluruh klan Yao hanya mampu membuat Nihility Devouring Flame mundur beberapa langkah. Api hitam di tubuhnya memang tampak melemah, namun tidak cukup untuk mengalahkannya. Dengan suara yang tetap tenang, Nihility Devouring Flame berkata,
Kalian memang jauh lebih kuat dibandingkan klan Ling dan klan Shi, tetapi itu tidak akan mengubah takdir kalian. Begitu kalimat itu selesai, lautan api hitam di langit kembali bergolak. Satu demi satu, bola-bola hitam raksasa mulai bermunculan. Jumlahnya mencapai ribuan. Kemudian, seluruh bola itu pecah secara bersamaan. Jeritan-jeritan mengerikan memenuhi langit. Makhluk-makhluk berwujud manusia, namun seluruh tubuhnya diselimuti api hitam, berhamburan turun seperti hujan belalang. Dalam sekejap, mereka menghantam pegunungan. Pembantaian pun dimulai. Seorang ahli klan Yao baru saja mengangkat pedangnya. Namun sebelum sempat menyerang, sebuah bayangan hitam sudah menembus dadanya. Darah menyembur ke segala arah. Organ-organ tubuhnya ikut tercabik keluar. Di tempat lain, jeritan terus terdengar. Makhluk-makhluk itu bukan hanya membunuh. Mereka melahap. Mereka memakan darah, memakan daging. Bahkan dohki para korban ikut ditelan hingga tidak tersisa sedikit pun. Seluruh gunung obat berubah menjadi neraka hidup. Xiaoyan menghancurkan salah satu makhluk itu dengan satu pukulan. Namun ketika tubuhnya hancur, makhluk tersebut berubah menjadi gumpalan api hitam. Guru, benda apa ini? Yao Lao juga tampak terkejut. Makhluk-makhluk ini mampu memakan daging sekaligus dohki. Di langit, Yao dan akhirnya berhasil menangkap salah satu makhluk hidup itu. Ia mengamatinya beberapa saat, lalu pupil matanya langsung mengecil. Wajahnya berubah pucat. Tidak mungkin. Ini adalah anggota klan Tunling. Bagaimana mungkin ras itu masih ada? Nama itu membuat Xiaoyan dan Yao Lao saling berpandangan. Mereka sama sekali belum pernah mendengarnya. Han Huzi kemudian tertawa pelan. Baru kali ini ekspresi Yao dan benar-benar berubah menjadi ketakutan. Ia seolah baru menyadari rahasia terbesar klan Han. Dan rahasia itulah yang membuat klan Han mampu bertahan sebagai klan paling mengerikan sejak zaman kuno. Tanpa ragu sedikit pun, Yao dan segera menangkap puluhan anak-anak klan Yao. Kemudian ia meraung sekuat tenaga. Para tetua klan Yao, hancurkan diri kalian jika perlu. Musnahkan dunia ini. Kita boleh mati, tapi garis keturunan klan Yao harus tetap hidup. Suara itu menggema ke seluruh penjuru medan perang. Dan pada saat yang sama, Xiaoyan menarik lengan Yao Lao. Tatapan matanya berubah sangat tajam. Ia tahu, saat yang selama ini ia tunggu, akhirnya telah tiba.